Sehat, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami dari kawasan Cafe 2 Cangkir kembali hadir Friday Talk Show. Tentunya acara ini kerjasama antara KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga, dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bogor. Dan juga selalu saya ditemani Rima Rohimawati ini dengan Dr. Yuno Abeta Lahai dari Ketua PHRI. Halo dokter, sudah lama kita gak bertemu lagi. Bersua kembali. Halo. Iya, di kesempatan ini kita juga akan berbincang-bincang dengan sutradara muda kita, seorang sutradara juga penulis, yaitu Bani Marhen. Betul, Bani Marhen, apa kabar? Halo. Sehat. Dan di masa-masa pandemi ini kita masih harus berkreasi ya tentunya ya, dengan berbagai macam kegiatan atau profesi yang sudah dijalankan. Bagaimana caranya supaya kita tetap selalu fight, selalu terus berkarya ya Bani ya. Iya, betul. Nah, Kerabat Sehat, acara ini juga selain dengan kerjasama dengan Ketua PHRI dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bogor, kita juga disupport oleh provider internet Bisnet. Pakai Bisnet pasti lebih cepat. Yo, untuk Anda yang pengen aplikasinya lancar atau mau lihat YouTube KISI TV channel ini, selalu pakai Bisnet karena lebih cepat. Dan Anda juga bisa langsung melihat live di KISI TV channel saat ini ya. Oke, Kang Beni, saya panggil Kang Bani ya. Kang Bani, oke. Kang Bani Marheni sebagai sutradara dan penulis, apa saja sih film-filmnya yang sudah tayang dan sudah mendapatkan penghargaan? Mungkin cerita sedikit profesinya. Kalau untuk penghargaan pertama itu di tahun 2010 sebenarnya. Dulu penghargaan pertama itu pas lagi nyoba-nyoba bikin film pendek bantuin temen. Terus diikutin lomba dan ternyata alhamdulillah menang. Cuman karena masih muda banget waktu itu jadi masih muda banget sekarang muda. tua banget. Anda Sekarang- jangan tersinggung. Sekarang muda aja, Sekarang dulu muda banget. Muda Anda banget. jangan tersinggung. Saya juga ini. Sumuran. Sepantaran. ternyata ya. Iya, itu film apa itu namanya? Dulu itu bantuin judulnya Deep Inside of My Heart. Itu dulu bantuin temen di IPB kebetulan kuliah. Di tugas akhirnya kan dia bikin film gitu kan dulu. Terus saya bantuin nulis, terus bantuin yang ngedirect juga. Ya alhamdulillah menang itu di tahun 2010. Terus karena masih suka nyoba-nyobain hal baru ya, jadi belum fokus. Ya senang apa. Akhirnya di 2016 baru balik lagi ke film. Karena passionnya ternyata Lumayan lama tuh ya. Ya, Dari itu ya Kang Bani ya, dari 2010, 2016 ini lagi baru ya. balik lagi ke film. Tapi itu nyoba-nyoba aja menang teh. Apalagi kalau fokus Apalagi serius ya, serius. Nah, lanjut gimana tuh Kang ceritanya tuh? Habis itu ceritanya tuh gimana? Ada yang dari film 2016. yang terbooming lah gitu. Terbooming. Apa tuh? Kalau terbooming sih masih baru ikut produksi di sebagai Astrada kemarin di Danur. Woi. Danur tuh film horor ya? Iya, film horor. Film horor. Makanya gue bilang weh. Sebenarnya W-nya nontonnya. nggak tahu atau enggak. Karena gue takut nontonnya teh. Ya, Danur lalu Danur ada 1-2 ya kalau salah. 3 sampai 3. Sampai 3 ya. Sampai 3 terus ada sequelnya juga ASI. ASI kemarin juga baru selesai ASI 2. Jadi mungkin yang terbooming kemarin tuh mungkin ya yang terbooming. Sebagai sutradara muda dan juga banyak ide dan kreativitas, ini aspek-aspek apa yang bisa mendukung untuk Kota Bogor nih? Saya akhirnya kan kemarin tuh jadi ceritanya semenjak di industri di 2000 dari 2016 itu jarang nih ketemu teman-teman di Bogor. Bukannya jarang, malah cuman 3 orang lah ketemu teman-teman di Bogor. Akhirnya saya pikir kan di Bogor pada kemana orang-orangnya, apalagi sebenarnya kan kita deket banget kan sama Jakarta gitu, sama industri lah agak deket. Akhirnya saya 2018 dari tinggal di Jakarta balik lagi ke Bogor. Akhirnya membentuklah komunitas film Bogor. Jadi saya bikin komunitas film Bogor untuk ngajakin teman-teman di Bogor, ayo kita coba. Dok, ada yang bisa disupport untuk komunitas ini? Oh iya boleh banget itu. Forum apa? Komunitas Komunitas film Bogor. Komunitas Kayaknya film waktu itu Bogor. pernah
ketemu di satu kali rapat gitu ya Teh. Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pernah ada juga tuh komunitas film gitu. Jadi memang kalau sebelum Covid nih Teh, sebelum Covid di 2019, 2018, kalau hari jadi Bogor tuh Kang Bani biasanya tuh ada berbagai macam acara tuh. Nah, salah satunya ada perlombaan untuk film gitu. film. Tapi saya nggak tahu nih ya, kalau yang tahun ini pasti nggak ada. Mungkin film-film kayak untuk pariwisata yang meningkatkan ini ya, Promosi tempat-tempat Bogor, promosi pariwisata. promosi Bogor kayak begitu. Cuman tapi kalau misalnya hanya sebatas itu doang sih saya pikir sayang ya Kang Bani. Iya, Karena kayaknya cuman sebagai pemeriah cuman kayak aja. begitu doang. Mestinya kan mesti ada bisnis di belakangnya. Iya. Bikin itu. kayak Nah, video itu promosi. Saya duduknya lebih tegak. Se- Aduh, kalau Sebenarnya udah lebih bisnis ke wadah kali ya, Pak. Iya. Lebih ke wadahnya kalau udah untuk bicara bisnis beda emang Iya, ini. betul. Menteri Keuangan yang satu ini beda lah Langsung ya. nangkep. Kalau kayak Ada, gitu. saya kan biasa jadi perantara gitu kalau ada bisnis. Tapi tadi punya ketertarikan Teh Tertarik terhadap Kota Bogor, makanya membangun komunitas film Iya. Bogor. Nah, secara dari sisi Kang Bani nih, dari sisi orang film gitu. Apa sih Kota Bogor tuh yang mau yang menurut Kang Bani itu Sebenarnya banyak ya budayanya, pariwisatanya sebenarnya tuh banyak banget yang bisa digali di Bogor itu, karena kalau yang selama saya syuting di industri itu biasanya puncak lagi atau di Civor itu. Biasa tempat kita syuting kemarin ada Malam Satu Suro sama Pesugihan kemarin di situ. Aduh, malam Film satu pesugihan Suro gitu itu ya. selalu Iya. di puncak gitu. Emang Enggak, horor. di Civor tuh kemarin. Oh, Civor. Selebihnya itu kayak kemarin Danur itu di puncak. Danur asli di Kenapa puncak. sih sekarang film Indonesia lebih banyak mistiknya gitu? Kenapa sih? Karena orang Indonesia suka mistik Iya, sebenarnya. iya betul. Kenapa udah mulai nggak tahan? Lambaikan tangan pada kamera kalau udah nggak tahan, lambaikan tangan ke Enggak, kamera. sebenarnya sih memang ide baru yang lebih segar lah gitu. Kalau cuma sekedar horor atau buat sport jantung kan ya nggak usah terlalu ramai, hampir semua kayaknya latah gitu. Film Indonesia tuh selalu begitu. Satu lagi booming misalnya yang apa boneka itu tuh Sabrina, nanti ada lagi boneka-boneka yang lain gitu kan. Iya, Ya kan? Seperti gitu. Kenapa selalu latah tuh orang-orang Indonesia itu bikin Karena film? emang pasarnya. Jadi kalau PH itu kan pasti ya Ngikutin duit pasar kan, ya. duit kan. Iya. Bagaimana dia balik modal atau segala macam. Iya, Makanya iya. alhamdulillah sekarang ada OTT ya kayak Netflix, iFlix gitu dan lain-lain itu sebenarnya membuka peluang untuk Ya. ide-ide yang di luar mainstream lah ya. Horor itu kan iya, mainstream banget. Di luar mainstream yang bisa tayang. Akhirnya saya kemarin bikin beberapa garapan untuk di OTT dan nggak horor gitu. Kita bikinnya misalkan drama komedi, Itu juga seru sih Ini ya. judul-judulnya juga ini ya familiar. Kejar Daku, Bapakku Kau Tangkap. Kau Ya, dapat, Kau iya. dapat. Dapat. Kemudian Sex Hunter, Happy Birthday Someday itu tahun 2019, 2019. ya. Film-film itu komedi. Komedi lebih karena saya suka komedi. Jadi Komedi basically. mistiknya ada. Ada yang Sex Hunter ada mistiknya. Kalau yang Kejar Daku itu pure drama romantik, tapi ada komedinya juga. Ya. Karena saya suka komedi jadi kayaknya lebih fresh aja kalau film kita Tapi selipin seru komedi. juga ya kalau kayak gitu ya. Lalu ini ada Best Short Movie and Best Director Festival Film OSI 2019 nih. OSI itu apa? OSI itu organisasi sineas Indonesia. Jadi dia bikin festival waktu itu ini film pertama di komunitas film Bogor. Jadi saya Oh, oke. awalnya kan agak susah ya di komunitas film Bogor karena teman-teman Bogor tuh sebenarnya banyak yang pada suka film dan ngerti lah bikin gitu. Tapi mereka itu lebih banyak yang berkomunitas bukan geng, ya lebih kayak geng-geng gitu. Jadi kayak misalkan dia lulus dari sekolahan yang sama, jadi dia bikin komunitas Mungkin sendiri. mereka lebih oke. nyaman dengan teman-temannya gitu. Circle-nya tuh di Betul. situ-situ Situ aja. aja. Makanya awalnya kan saya ke Bogor itu awalnya pengen ngikut komunitas Bogor yang ada gitu, tapi karena nggak ada, ya. kebanyakan kayak ya geng-geng itulah. Akhirnya saya bikin sendiri lah itu komunitas untuk lebih universal. Diperluas. Sekarang masa pandemi ini sedang apa? Vakum begini. Kemarin sempat ada beberapa lomba, jadi yang memungkinkan untuk syutingnya gampang kita bikin. Kemarin kayak ada lomba dari studio PFN itu per film pusat film negara PFN namanya studio PFN. Kita bikin kemarin karena cuma 3 menit kayaknya gampang nih syutingnya, kita bikin. Akhirnya kemarin judulnya Resik tuh.
kita bikin cuman sehari lah jadi gitu yang Durasinya 3 menit tuh, Kang Bani. Iya, kemarin dari sini 3 Film menit. sangat pendek. Sangat film sangat Iya. pendek. Sangat pendek. Film pendek. Dan itu ada muatan moral apa itu? Itu tentang idealis nasionalis. Jadi Nasionalis. iya, jadi ceritanya anak kecil yang sebenarnya tuh melek tentang kebangsaan lah, nasionalisnya. Dia tuh pengen nunjukin bahwa Indonesia itu butuh pemuda-pemuda yang sebenarnya karena kan Indonesia ini sebenarnya unik. Iya, iya. Indonesia ini nggak suka sama tradisinya sendiri. Kebanyakan begitu. Jadi Karena improve dari yang lain ya. jadi kita harus sebenarnya tuh cintai budaya sendiri barulah keluar gitu kan harusnya. Tapi itu nasionalisme versi milenial gitu kali ya, Kang? Iya. Nggak pakai acara wajib militer juga Oh iya, kali ya. iya. Iya. Kalau ini. Kerabat Sehat pengen nonton film-film yang sudah pernah dibuat sama Bani, itu di mana? Bisa di link mana gitu? Ada di beberapa OTT, ada di Genflix, ada di Maxstream. Terus Coba Kerabat Sehat coba Ekstrim, di gitu. detilkan. kalau untuk film pendeknya ada di YouTube-nya Komunitas Film Bogor ada. Komunitas Film Bogor YouTube ya. Oke, Boleh di like, Oke. subscribe, and share. Wah, iya. Harus linknya ada lagi. di sini Oh, nih. iya. Nanti linknya Jangan ada lupa di juga sini. Kisi TV Channel juga di like and Kisi subscribe. TV Channel juga ya. Ya. Kalau Dan Yuno Channel juga nanti di ada ya like. kalau itu ya. Oke, Terus Rima selain Channel. itu pengen apalagi film apalagi yang kita bisa tonton? Dok mau nonton Sex Hunter, rame Dok. Nonton di mana? Di Maxstream. Maxstream. Maxstream, Sex Hunter. Oh Sex ya Hunter. boleh. Itu kayaknya horor filmnya. Horor. Horor. Iya, horor, kalau horor. nontonnya bareng istri. Oh enggak. Sebenarnya itu judulnya aja lebih ke karena kan ada sekumpulan anak muda yang Iya, iya, jomblo iya, dari iya, lahir iya. nih. Hahaha. Jadi dia gimana caranya biar dapet cewek gitu. Makanya nah, ada si pemikiran anak muda kan kadang-kadang liar ya. Iya, Kalau iya, pengen iya, dapet iya. cewek begitu. ngeliat Ini kru temennya- kita kayaknya serius banget. Iya, Giliran ngomongin jomblo kayaknya Apa nih ya, udah film pada Sex langsung. Hunter langsung dia Ada yang langsung nyari loh. Ya, Ada yang ini Pak Dong tuh langsung cari linknya. dia. langsung nyari. Sebenarnya nggak ada seksnya, Iya, cuman dia jual judul. Iya, 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 harus, iya. Harus dong. Judul kan harus Penasaran catchy, ya. Betul, Nah. betul. Terus ada lagi film yang bisa ditonton di link mana lagi? ya paling di OTT Mirror OTT apa tuh tadi? Mirrorless itu ada di YouTube-nya Horor komunitas. lagi Mirrorless tuh. Horor juga. Oh, jadi saya baru juga ini nggak jadi. Nggak suka kayaknya. Saya horor nggak suka. Oke. Kalau Dia komedi, sukanya drama. cuan. Cuan. Cuan suka yang Cuan berbau celing Saya celing juga cuan suka. cuan dia suka. cuanki gitu, suka. Bakso cuanki suka gitu ya. Kalau ya. Ya. Tapi Ya. gini Terima, balik lagi yang soal Bogor ya. Film itu kan bisa membuat kekuatan sebuah film tuh ya, Betul. Kang Bani ya, Banget, bisa banget. mengangkat sebuah daerah itu menjadi famous banget. Contoh misalnya kayak di Jogja tuh yang dipakai buat syuting apa sih Daerah Malioboro. ADC yang waktu terakhir tuh yang paling Ya, baru. ADC ketiga kedua, ADC versi yang sekarang, bukan iya, yang betul. versi zaman Dulu. kita lah ya, yang kayak gitu. Jadi itu yang daerah nggak terkenal bisa jadi terkenal. Jadi Betul, terkenal. betul. Daerah itu bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah, itu Betul. dia. Nah, jadi memang ini bocoran dikit nih Kang, bocoran dikit. Saya pernah jalan pagi sama Pak Wali Kota nih. Dia bilang, Kang Yuno, saya pengen bikin film tentang kota Bogor supaya Bogor makin terkenal. Betul, betul. Nah, saya keluar keringetnya antara keringet jalan pagi sama keringet meringis makin macet lagi. Ada Iya, ada betul. pembedaan waktu itu keringetnya tuh. Ini udah kayak begini masih mau diramein lagi pakai film kan gitu. Sementara kan kita kalau bicara kota kan bukan hanya orang tahu, tapi juga di dalamnya mesti kita tata gitu ya Kang ya. Nah, maksud saya kalau lewat yang kayak begitu-gitu benar nggak sih Kang? Emang bisa punya power segitu dahsyatnya, segitu hebatnya gitu. Masuk aspek ekonomi Iya. nih. Nah, Banget sih kayak PD. Laskar Pelangi kan akhirnya betul. Belitung tuh Belitung jadi akhirnya jadi Waduh. pariwisata. Terus Sumba Iya, beberapa iya, filmnya. Iya, jadi itu. kayak misalkan sekarang yang lagi ngetren akhirnya kopi kan dari filosofi kopi. Betul. Kalau kita bicara film asing tuh, kita tuh ke Phuket Thailand tuh gara-gara filmnya Leonardo DiCaprio yang itu kan, yang diving Itu itu di mana sih? gitu. Terus Eat Pray Love juga kan? Iya, Bali. Bali itu juga itu. banyak. Sip. Coba bikin di Wah. dua cangkir atau film jangan horor ya. Kalau Oh, itu. di Kalau dua cangkir bikin horornya gampang teh, itu taruh cangkir 2 biji tau-tau pecah sendiri. Nah, langsung jadi film horor itu kalau kayak begitu. Nah, Kalau itu gimana tuh menanggapi ini? Iya, karena emang film itu sangat berdampak banget kan sama orang-orang, jadi apalagi kalau Terinfluence dikemas- ya, Iya, apalagi terinfluence dikemasnya ya. secara
bagus gitu gambarnya. Apalagi sekarang kan orang-orang Instagram ya pada pengen foto itu di mana. Iya. Apalagi pariwisatanya kalau bisa diangkat sih keren banget pasti kalau udah di film itu. Kebayang nggak sih kalau buat Bogor gimana tuh Kang Bani? Sebenarnya ada sebenarnya 2018 itu kan kita si komunitas ini karena saya pengen nge-grab sineas Bogor lebih banyak waktu itu pengen bikin festival film Bogor, jadi yang bener-bener Bogor tuh bisa stand out gitu di sineas gitu. Karena kayak Jogja aja punya JAV. Nah, betul. Masa kita yang kita Bogor nggak ada gitu. Bawa Bandung punya FFV gitu kan. Punya FFB. Nah, jadi gimana sih Bogor? Nah, akhirnya kemarin koordinasi dengan teman-teman di Pamong Budaya Bogor. Apa ya Bogor bisa diangkat nih budayanya? Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ada sempat kita mau bikin cerita akhirnya tapi terbentur karena ya balik lagi sih. Iya. Karena COVID juga. Untuk membangun sebuah logika memang butuh logistik katanya gitu. Betul, Kalau logika kayak dan begitu. logistik. Gitu ya Kang Bani ya. Iya. Kang Almon ada yang mau ditanyakan senyum-senyum Coba. sekali. Misalnya ini kalau logistik teman-teman yang lagi nonton nih kira-kira yang mau ada support yang mau- logistik mau nih, patungan untuk yang mau support logistik nih kalau kayak Jadi begitu. idenya lanjutkan tadi bagaimana? Iya, idenya tuh ada tapi sebenarnya jadi ceritain kali ya, takutnya nanti Sekilas saja. sekilas tuh ada waktu kemarin kita mau ngangkat ngancik judulnya itu, jadi dari Iya. dia tuh reinkarnasi gitu, jadi misalkan kisah cinta. lagi. Iya, bukan horor. Drama, iya. Kisah Tapi cintanya drama horor, iya. Reinkarnasi. Pangeran Dia udah ini, jiper aja Pajajaran. horor. Pajajaran. Oh, Iya, bagaimana iya, bertemu benar. dengan kekasihnya, tapi kita gambarkan di era sekarang. Oh, ternyata tuh era flashback dulu tuh kejadiannya sama. Benar-benar kaitan sama histori kerajaan Pajajaran. Iya, betul. Prabu Jadi sini Siliwangi. kita kemasnya tetap Keren milenial. tuh kayaknya Itu itu keren sejarah tuh itu. kalau kayak begitu. Bagus. Ya, Ya, jadi coba. kita pengen Bogor ini kan pariwisatanya itu sebenarnya bagus-bagus ya. Iya, Pemandangannya, tapi banyak yang nggak ke-explore kan. Akhirnya Iya. Ya kan pertanyaannya juga gitu Kang, kalau kayak ada teman kita nih misalnya mau ke Bogor, ada apa sih? Terus kita kemana aja gitu? Itu jawabnya ngeri-ngeri sedap emang juga gitu, susah-susah gampang juga kalau kayak gitu. Seolah-olah wah banyak gini, begiler mau jalan kita bingung. Udah dibalik setir kemudi, iyalah kemudi. Kita bingung langsung akhirnya mau jalan. puncak lagi. Sono Bosan lagi, ya, sono puncak. lagi. Puncak lo. Kafe nggak boleh sekarang lagi, mesti tutup Ya, kerabat cepat. sehat, jangan lupa di like and subscribe Kisi TV channelnya. Pakai internet bisnet pasti lebih cepat. Betul tidak? Ayo Betul. coba. Bisnet mantap. Semua pada bengong. Bisnet, pakai bisnet lebih cepat. Lebih cepat. Oke, Iya. Bapak siap. lebih cepat tadi datang ke sini. Saya lebih lambat karena nggak pakai bisnet tadi teh. Bapak nggak pakai Jadi lebih bisnet, lambat. ya. Iya, jadi lebih lambat karena Iya. nggak pakai bisnet. Nah, untuk anak-anak muda sekarang nih, mungkin ada pesan atau apa untuk era teknologi ini? Kan sekarang digital teknologi itu sangat berkaitan erat ya dengan perfilman sekarang ya. Iya, Beda dengan zaman dulu dong ya, ngedit atau segala macam. Nah, Ngevlog, dunianya juga lain Udah kayaknya beda sekarang. lagi. Iya, lebih Medianya mudah. juga lain. Dan, mungkin ada yang akan disampaikan untuk anak-anak muda sekarang supaya berkreasinya lebih positif. Sebenarnya sekarang itu untuk filmnya lebih menjual itu kan, maksudnya lebih banyak dilihat orang. Sebenarnya lebih gampang ya karena medianya kan sudah banyak tersedia, ada YouTube, apalagi sekarang OTT. Misalkan pengen bikin sesuatu yang proper, misalkan punya modal yang lumayan atau ada investor lah apa gitu, ngejualnya sekarang lebih gampang karena OTT kan banyak kan. Jadi kalau emang OTT itu kan sebenarnya simpelnya ceritanya kuat dan produk value-nya tuh oke gitu. Jadi si OTT pasti nerima karena OTT pun butuh produk kan. Cuman itu aja kuncinya, asal punya cerita bagus dan kualitas film yang bagus pasti gampang jualannya ke OTT gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih oke sih. Sampai sekarang ini passion sutradara masih ingin teruskan atau dengan masa-masa pandemi ini ada berubah alur misalnya Jadi tukang- ngelirik ke bidang lain. Gang cilok. Ya. Kan banyak Enggak lah, nggak profesi cilok-cilok orang- banget masa orang cilok ya. pilot jadi Galon misalnya. Gas 3 Apakah kilo masa-masa pandemi atau air galon. profesinya bertahan jadi sutradara atau mau Kayaknya kalau
di seni itu kan passion ya, jadi nggak bisa sih kayak akhirnya yang 2010 akhirnya balik lagi 2016 juga kan akhirnya karena udah hobi susah. Iya udah susah karena hobi. Tapi ya di balik itu pasti ada juga bisnis lain karena harus ada pemasukan setiap hari. Dan mengisi kegiatan selama pandemi ini bikin film juga ada. Iya paling di komunitas sih paling yang tadi tuh yang kalau misalkan bikin festival yang gampang-gampang, karena kan saya juga pengen teman-teman Bogor tuh ada misalkan ada yang nggak ngerti atau yang baru pengen belajar, ayo kita bantu gitu dengan karena di komunitas film Bogor itu ada beberapa yang emang kita di industri gitu. Jadi sebenarnya lebih proper ya kalau untuk karena komunitas lain jarang banget atau malah kayaknya nggak ada yang bener-bener dari orang industri gitu, orang yang kerja di profesional film gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bantu banget yang pengen bikin film, yang pengen punya cerita, pengen apa, ayo kita gabung, kita mau bikin apa, ayo kita patungan, kita bikin. Sudah kasihan sampai patungan, apakah ada sumber dana yang mau biayai? Itu dia. Jadi memang tuh dia bahagia banget dengernya. Udah bahagia banget tuh kalau itu. Jadi emang nih Teh ya, saya memang semenjak mimpin Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bogor ya Kang Bani, saya juga sebetulnya jadi kayak semacam perantara nih antara teman-teman kreatif dengan elemen pemerintahan. Karena jujur aja nih Kang Bani ya, kan kalau di teman-teman kreatif itu pasti mikirnya simple. Fasilitasi itu sebetulnya sudah dipikirkan yang se-efisien mungkin, yang semurah mungkin. Tapi ternyata nyampenya beda ya. Misalnya kayak mau bikin film, tahu-tahu dijawabnya, "Oh, nanti kita bikinin gedung kreatif." Padahal bukan ono bos, kan gitu ya. Jadi kayak seolah-olah iya cukup jauh gitu. Nah itu yang saya suka bridgingin tuh jadinya. Enggak, kok nggak kayak begitu teman-teman tuh. Yang penting difasilitasinya tuh dari sisi mungkin ya kalau misalnya emang ada investasi ya, kalaupun menggunakan APBD ataupun APBN ya nggak sampai gimana juga kok. Toh udah gitu end produknya itu buat kalian juga kan gitu kan. Jadi sebuah hasil. Kalau kita menggunakan APBD itu kan Teh yang penting ada produknya, ada hasilnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Nah, itu yang kadang-kala saya suka jembatanin. Nah, tapi memang teman-teman ini di satu sisi di era, kalau menurut saya nih saat ini ya, ini eranya mereka, eranya teman-teman. Karena jujur aja ternyata tuntutannya nih kayak misalnya nih meeting sama Pemkot deh. Di Balai Kota nih Mas Bani, pas lagi meeting nih ya. Itu tuh kalau udah materi presentasinya PowerPoint, udah tuh, udah malas-malesan semua tuh. Coba lihat deh, Pak Wali itu kalau bikin apa-apa tuh pasti video lagi, karena message-nya sampai cepet, dapat ada nyampe. audionya, ada visualnya gitu. PowerPoint ngantuk ya. PowerPoint ngantuk kalau kayak begitu, betul Teh. Apalagi point of power itu juga lebih mengerikan kalau kayak begitu. Nah itu memang perlu nanti dijematin. Nanti kita di luar inilah Mas Bani ya. Dengan Badan Promosi. Nah kalau mau emang konsepnya horor, kira-kira kalau emang cocok silakan. Ini juga saya sih kalau horor tinggal pakein putih-putih lah. Ya, tinggal putih-putih. Ya, mungkin closing statement ada yang ingin disampaikan kepada kerabat sehat, karena ini ditayangkan langsung di Kisi TV Channel dan juga di audionya di 93,4 Kisi FM. Silakan. Buat teman-teman di Bogor yang ingin berkarya, yang ingin mengenal lebih dalam misalkan di industri atau pengen belajar di film atau hanya sekedar pengen suka bergabung ngobrolin film, bisa banget gabung sama kita di komunitas film Bogor. Kita nggak berat-berat sebenarnya pembahasannya, bisa menyesuaikan ya, karena kita juga ada yang masih sekolah, ada yang kuliah gitu. Jadi bisa pengen belajar, pengen mengenal film kayak gimana sih industri film itu, bisa banget gabung di kita dan kita bisa berkarya bareng lah. Untuk kita support banget buat bikin karya. Ada agenda rutin kopdarnya gitu misalnya gitu. Kita sebelum pandemi ini bikin screening setiap Sabtu malam Minggu. Waktu itu di gedung kesenian. Karena saya sebenarnya lihat gedung kesenian Cibinong tuh sedih ya. Itu gedung kesenian tapi Cibinong jadi tempat parkir.
Oh, sedih Kang. kalau Sedih itu. banget, Ya, tidak ya, ada ya. kegiatan seninya sama sekali. Ya, itu kabupaten Kang. Coba yang kota dong. Nggak Gimana? ada gedung kesenian. Nggak ada. Bingung. Keseniannya. Berarti lebih baik mereka ya. Baik kabupaten. Oh, punya Hai, tapi dokter. sedih. Kita nggak punya. Justru karena saya di situ Aduh. karena emang namanya gedung kesenian emang cuma di Jadi situ kan tempat kayaknya. parkir apa oke, ini? oke, Tempat oke. Tempat parkir parkir motor. Mobil motor kantor polisi. Oh gitu. Jangan-jangan salah gedung, Akang. Memang ke gedung parkir. Emang gedung Keseniannya. gedung keseniannya. Aduh. Ada tulisan gedung kesenian. Iya emang itu gedung kesenian Pemda kan, di Pemda Cibinong. Di Cibinong, teh nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah Makanya nanti. kerabat Syuting, saya orang coba- Bogor aja. syuting film horor sama Kang Bani di sana gitu. Iya, iya. Saya nonton hasilnya. Nah, itu Oke. untuk gedungnya juga bisa minta tolong dibantu Pak kalau untuk penggunaannya karena siap. karena kita sempat ngajuin dan ya lumayan dipersulit lah. Sebenarnya kan Oh, udah pernah, Dok. gitu. Saya- Sebenarnya kan kita buat ngumpul jadi wadah lah, pengennya Ya, sih ya, gitu ya. kan. Nanti saya fasilitasi sama Pak Kadis Iya, pariwisata coba dan di- kebudayaan dan ekonomi kreatif. Masuknya ekonomi kreatif juga ya? Ekonomi kreatif sebenarnya bisa kreatif, ya. menghasilkan banget kan kalau kita kelola dengan benar gitu. Siap. Nah, ya. Semangatnya Jadi udah keren. ada Membuka lapangan manfaatnya ya kerja. bertemu hari ini silaturahmi hari ini Oh, dengan alhamdulillah dokter. dong. Insya Ya. Allah kita Untuk Dokter Ino ada closing statement untuk kerabat sehat? nyampein hasil Nyampein message hasil. itu deh dari pemerintah Wali. Kota Bogor. Jadi kemarin ada ini Kang Bani. Mungkin ini jadi input juga buat teman-teman. Kemarin ada survei yang dilakukan dia CSR dari NTU Nanyang University Singapura. Ada orang Bogor, profesor di sana. Terus pasca pandemi ini direview kekuatan Bogor tuh apa sih yang bisa dijadikan pegangan untuk pemerintah Kota Bogor dalam hal penanganan COVID pandemi. Nah itu ternyata hasil surveinya kita semua keheran-heran Kang. Herannya dalam artian gini, tadinya kita berpikirnya faktornya demografis, dekat Jakarta, gampang lah dibantu, kurang duit tinggal nempel sama PBD DKI misalnya gitu. Kalau dari sisi pemerintahan ya, ternyata hasil survei itu hampir di atas 50% masyarakat itu dari pertanyaan olahan itu bisa disimpulkan bahwa Bogor punya kekuatannya itu adalah gotong royong. Gotong royong. Jadi emang benar-benar dengan konsep belanja di warung tetangga. Terus udah gitu menyisihkan sebagian rejeki untuk rekan misalnya dalam satu komplek nih ya Kang ya, Teh Rima ya, ada yang positif nih terkena tapi tanpa gejala. Nggak butuh dirawat di rumah sakit. Itu dikarantina di rumahnya bersama keluarganya. Konsumsinya itu ternyata tidak dari pemerintah daerah. Mereka sendiri ya. Ternyata dari warga kompleknya disupport, dibantuin butuh apa sampai sembuh. Nah, jadi ternyata Bogor punya kekuatan itu, Teh. Sifat gotong royong. Iya, saya ngobrol sama Pak Wali kemarin, Pak. Ini menjadi sebuah strength point untuk bisa kita kemas jadi apapun. Kalau menurut saya. Tapi memang konsepnya mesti clear. Pure nolong. Betul, jangan Gitu, ada yang pure nolong. Ketika ada intervensi bisnis ingin menggunakan konsep tersebut, harus hati-hati juga saya pikir gitu. Nah, itu saya cukup bangga sih Kang. Jadi orang Bogor warga ya. Bogor ya. Artinya kita masih punya tuh sebuah kekuatan, Rasa sebuah value, untuk bersatu. Iya, jiwa Apa sih sosial bahasa kita. Sunda, peguyup Ah, ya? pokoknya mah Guyup sila lah kaopat gitu. Pancasila weleh tah eta mah karakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan panjang eta mah pokoknya. Persyaratan persyaratan. Kasar nama gotong Iya, royong. gotong royong, Nah, ya. gitu. Jadi Masih emang kental ya. ya, cukup bangga menjadi warga Bogor dengan adanya hasil survei tersebut dengan masih kuat kegotong royongan gitu. Yang tadinya kita pikir ini mah udah lu gue di ternyata komplek juga enggak ya. iya udah kayak begitu gitu. Seringan digonggongin anjing tetangga saya mah daripada disapa sama tetangganya. Oh, gitu? Udah jarang kapanggih pada sibuk Iya. gitu. Nah, sekarang mah ternyata enggak ya. Iya, betul. Yang di Masih, level iya. kampung-kampung ternyata masih kuat ya. gitu Terima. Bagus itu ya. Ya, kerabat sehat, tanpa terasa sudah berakhir Friday Talk Show di hari ini. Kesempatan ini terima kasih kepada kerabat tugas yang sudah bekerja dan juga kepada narasumber Kang Bani, kepada co-host saya Dr. Yuno. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. semua. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bistet, kepada Kisi FM dan juga Sentra Medika. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Sampurasun. Rampes.
Setiap hari adalah harapan yang baru untuk kami. Tentu